Kalau di sini santai Bu, berobat gini sambil bercanda aja. Karena kalau serius ibu tambah sakit. Mama saya bilang, wah ini ibu harus periksanya, bahaya ini kalau nggak periksa. Tambah takut kan? Kalau ibu agak tenangan enggak? Apa malah tambah pusing? Kalau baru sekali kesini tambah pusing Bu. Tapi kalau udah kedua, ketiga tambah lagi. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati mata harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum Maro. Ya. Tiba-tiba Ya. Kayak gini, saat kita takut itu justru semakin kita pasrah sama Allah itu, rasa takut akan hilang. Jadi kalau umpama kok kita takut meninggal, oh ya, meninggal saya mau takut kayak apa, kalau udah saatnya sampai juga, kalau belum saatnya saya biar berani juga nggak akan mati. Ya kan? Kan banyak yang mau bunuh diri, ditusuk-tusuk sendiri, akhirnya malah diselamatkan tetangganya, ternyata malah selamat lagi. Terus minum racun selamat, sampai sekarang masih hidup juga ada kan gitu. Nah, malah malu dulu kamu mabuk salah minum kan. Ini minum racun. saya bilang begitu. Belum tentu itu orang yang sakit meninggal duluan. Iya. Sehat meninggal duluan bisa Iya, jadi. banyak. Dia bilang gitu. Yang Belum sakit- tentu kamu duluan meninggal. Iya. Saya sebenarnya saya duluan Iya. meninggal. Tapi Iya. kayak gitu kan dia. Iya. Ada yang koma Dia senang bertahun-tahun, ya. Kakak ipar saya kemarin koma 3 tahun, nggak meninggal. Yang kakaknya yang sehat meninggal duluan. Ya, emang begitu, Mas. Karena belum saatnya, tetap ditahan sama Allah itu. Kasihan. Iya. Kan ada orang tua juga yang makan udah nggak kuat, ya kan? Duduk di kursi roda gini aja makan disuapin anak-anaknya. Nah karena masih ada rezekinya, dan Allah nggak mau kalau rezekinya belum selesai di dunia ya belum akan diangkat. Karena masih ada rezekinya tadi akhirnya disuapin sama anak-anaknya. Pas disuapin muntah terus, akhirnya berangkat ke dokter. Nah karena masih ada rezekinya lagi infus. Nah pas infus sudah gitu, ya udah terakhir di situ. Karena apa, rezekinya terakhir itu. Nah kalau kita masih kebagian rezeki terus ya nggak akan meninggal. Makanya kita nyari rezeki terus-terusan biar nggak meninggal. Iya. Bisa begitu ya? Iya kalau habis jatahnya kan meninggal. Iya. Ya tapi kalau pengen awet ya kita ngambil rezekinya dikit-dikit aja. Kan awet jadi kan kita nggak meninggal. Kalau udah ambil semuanya langsung penuh udah selesai habis. Kan kita sudah ditentukan jatahnya semua. Cuman kenapa meninggal ini memang dirahasiakan Allah. Nah dirahasiakan kenapa? Supaya kita selalu berbuat baik, jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat buruk. Itu aja. Pasti ambil ya. Iya. Makanya asal berbuat buruk langsung berbuat baik. Jadi hapus lagi kan. Nanti malaikat ini brengsek ini udah ditulis. Enak-enak hapus. Iya, asal udah ditulis dicoret gitu kan. Udah dihapus lagi, gak jadi lagi. Kok apa nada tulisannya? Pas terus. Bikin coret-coret buku saya. Makanya nggak usah terlalu takut meninggal, santai aja. Ini bukan penyakit berat, bukan penyakit ringan. Ini saya kalau ketawa terus nangis saya. Sama Pak, saya juga tadi nangis tahu kan. Iya, terharu ya. Terharu. Jadi ketawa di rumah bengong. Makanya aku Iya. terharu. Iya, asal di rumah udah langsung gini. Kenapa lagi? Iya mas, di sini mas seneng enak. Udah pulang gitu sambil keluh. Kenapa lagi? Gini, udah semua dipijat. Begini-gini. Hanya sampai hari ini apa jatahnya? Iya. Jangan-jangan mau mati, tapi malaikatnya agak kelihatan. Berarti kalau kita belum ngelihat malaikat belum mau meninggal. Iya. Kalau mau meninggal pasti ngelihat malaikat. Kan ada tanda tanya dulu di situ. Kan assalamualaikum, kan gitu. Ini siapa gitu kok wajahnya nggak pernah saya lihat gitu kan.
kumisan juga enggak. Tapi kok pakai saya ya. Nah terus terus apa bilang pasti bilang kok enggak kumisan. Tapi kok rambutnya kalau ada pirang. Kalau bilang Pak Edi bukan malaikat. Kalau tidak kena apa hari ini ya? Tapi saya belum mandi. Iya, pokoknya nggak usah khawatir. Orang mau meninggal pasti ketemu malaikat, Bu. Betul itu. Kecuali salah alamat. Iya, betul karena itu. Iya. Enggak salah alamat datangnya. Pas mau dicabut tuh bukan saya gitu. Oh maaf. Balikin saya balikin. Enggak jadi dicabut biasanya. Balikin nggak? Tapi wong salah cabut juga malaikat sering kan? Iya, sering juga. Yang itu mati suri kan salah cabut itu. Yang ini hidup lagi, belum saatnya ini kan. Lihat tadi dicabut mungkin kelewatan. Suruh lagi. Iya kan? Laporan deh. Iya, pas mau nyabut kok ada yang deket sekalian. Ya namanya nggak diizinkan. Iya, kadang ada kan itu namanya salah cabut juga, kita nggak tahu karena kita belum tahu dunianya malaikat ya. Tapi kayaknya sama aja dengan itu. Salah cabut. Kalau nggak ingat pas nyabut satu ke bawah buntutnya. Ini ngapain dibawa katut? Bilangnya tanggung gitu. Iya, nggak ke bawah. Saya nggak tahu ngambil satu ke bawah dua. Suruh balikin nggak malu. Malunya sudah. Makanya nggak usah terlalu takut ya, Mbak ya. Betul, waktu itu saya tahu kok istri saya waktu itu juga mulai ketemu itu, tapi ya itu ngomongnya kan nggak langsung. Ini nih siapa sih yang datang bolak-balik gitu, itu kayak gitu itu berarti memang udah deket yang kayak gitu. Kalau belum lihat nih belum, tapi kalau ngelihat setan sama malaikat beda. Jadi kalau ngelihat hantu itu bayang-bayang dan nggak mungkin memanggil, tapi kalau malaikat pasti assalamualaikum gitu kan. Nah, jadi saat didatangi malaikat itu udah tahu. Terus orang meninggal itu ya rasanya itu hampir kayak ngimpi. Kalau sebelum Nabi memang sakit, itu seperti ribuan penyakit jadi satu. Tapi semenjak itu kan Nabi sudah bilang, ya Allah timpakan semua sakit kepada yang penyakitnya, agar umatku semua jangan merasakan sakit yang seperti ini lagi. Makanya sekarang meninggal itu pada gampang-gampang, enak, kayak tidur bablas ngimpi, ya kan? Ngimpi kita dimandikan, kita didatengin tamu, kita diangkat juga diangkat, ngelihat kita juga itu kayak ngimpi betul-betul. Terus saat nanti sudah dikubur juga kok saya dikubur gitu. Nah pas bangun betul di dalam itu udah. Jadi nikmatnya di situ. Pas bangun lupa kok aku nggak bisa pulang lagi kan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak usah terlalu ketakutan. Yang harus kita waspadai bukan penyakitnya seperti ini. Kalau kita takut meninggal dan kita wajibkan juga bisa mengingat meninggal sehari paling minimal 20 kali. Karena kalau kita selalu mengingat meninggal, kita nggak akan selalu berbuat buruk. Umpama kita mau ngomelin suami aja, takut jangan-jangan pas saya meninggal durhaka sama suami kan gitu. Pas ngomelin gitu, kamu itu langsung gitu kan selesai. Itu ketemunya dosa itu. Nah, tapi kalau iya jangan-jangan pas ngomelin suami saya meninggal, nggak jadi ngomelin. Dan kita wajibkan juga bisa mengingat meninggal sehari paling minimal 20 kali. Karena kalau kita selalu mengingat meninggal, kita nggak akan selalu berbuat buruk. Umpama kita mau ngomelin suami aja, takut jangan-jangan pas saya meninggal durhaka sama suami kan gitu. Pas ngomelin gitu, kamu itu langsung gitu kan selesai. Itu ketemunya dosa itu. Nah, tapi kalau iya jangan-jangan pas ngomelin suami saya meninggal, nggak jadi ngomelin, nggak jadi deh ya ngomelinnya gitu. Kalau nggak ini malah bablas.
Cuma kalau kita selalu merasa diperhatikan Allah, perhatikan malaikat, udah, kita nggak akan berbuat itu semua. Saat kita takut juga gitu, serahkan sama Allah. Allah semua yang memiliki kekuasaan ini. Saat kita sakit juga sedang dikuasai sama Allah, diuji dengan seperti ini, ya udah kita buat tenang saja. Ya Allah, apapun yang akan Kau berikan kepada saya terima. Semakin kita ikhlas mau menerima sakit juga, biasanya malah cepat diangkat. Oh, ini hambaku tahu kalau saya uji seperti ini kan gitu. Terus ujian, kalau orang semua diuji kan Allah udah berjanji ujian itu hanya sebatas kemampuan hambaku saja kan gitu kan. Kalau kita diuji berarti kita mampu menyelesaikan masalah ini. Cuman selesainya kapan kita nggak tahu. Tapi kalau kita selalu iya, ujian ini sebatas kemampuan saya. Kalau saya nggak mampu, nggak mungkin jatuh ke saya. Nah itu makin lama makin ringan, tahu-tahu sembuh. Kalau lambung itu mulut panas ya Pak ya? Iya. Sariawan juga. Ya, sering sariawan. Ya, Baru-baru ini. sariawan. Oh, baru-baru ini aja. Pas lagi sakit ini. Ya, tapi nggak sekarang sariawan, besok satu sembuh, satu nimbul lagi, satu sembuh, satu nimbul lagi, enggak kan? Maksud kayak hawa mulut tuh panas. Iya, tapi sariawannya nggak terus-terusan gitu kan? Enggak. Baru berapa hari ini, Beberapa hari ini ya. nggak usah jadi pikiran. Nanti kalau di ini salah paham lagi, malah pikiran lagi. Nah, kalau ini kadang-kadang pikirannya begini Pak. Kalau di ini ini dari Virus. livernya nih katanya, dari Karena- livernya nih gitu. Orang ya, Itu kalau mulut, lidah itu sering terasa panas, terus agak pedas juga. Itu cuman paru-paru suhunya naik saja. Nah itu aja sebenarnya. Tapi kalau sering lidahnya itu sering keluar seperti berduri, merah berduri, terus mudah sariawan, dan sariawannya nggak cuman sekali. Sariawan satu sembuh, satu nimbul, satu sembuh, satu, dan nggak pernah berhenti. Itu jantungnya panas, itu aja. Jadi nggak usah nebak-nebak sendiri, kalau nggak tahu malah pusing, Bang. Nggak sembuh-sembuh nanti. bikin pusing gitu. Iya, makanya nggak usah nebak-nebak. Udah apapun yang terjadi udah itu kehendak Allah gitu aja. Ntar gini nih, nggak perut bengkak nih, karena begak gitu kan. Ini kayaknya dari livernya nih. Gitu. Tadi. Ayo anterin. Makanya udah ya berangkat. Ntar mana ditutup apa belum? Ntar sana jalan dulu deh. Iya. Alhamdulillah. Di sini Bang. agak tenang kan? Iya, di sini agak tenang kan? Berarti iya, kalau di sini agak tenang kan berarti bukan hepatitis. Kan kita ngobrol kan hepatitis nggak mati. Ya kan, virusnya nggak mati kan? Ya berarti bukan hepatitis udah. Ya. Ada habis makan tinggal perut aja begini. Iya. Apa lagi sih? Kalau saya di rumah juga sering gini loh, Mbak. Tapi karena perut gede. Bukan karena perut Iya, masak. kok perut nggak kecil-kecil. Tambah buncit itu. Iya, Pak. tambah gitu. Asal mau makan gitu, ngelus ini perut udah gede gini mau diisi lagi kayak apa? Tapi nggak makan juga nggak kecil-kecil. Yang penting makan ya, Iya, betul. tetap nggak kecil juga. Ini boleh Pak. Boleh, asal jangan sama mangkoknya. Nah, itu aja. Sabun boleh nggak, Pak? Boleh. Pokoknya kita nggak ngelarang. Cuman kalau sabun kan ngandung soda. Nah, hati-hati. Itu balik haidnya keluar. Ketemunya kayak SpongeBob. Suka nonton SpongeBob enggak? Kalau enggak nanti seteling. Ibu ini Dia belum ngantuk. di rumahnya hilang. Rame kan di sini ya. Kalau di sini santai Bu, berobat gini sambil bercanda aja. Karena kalau serius ibu tambah sakit. Mama saya bilang, wah ini ibu harus periksa, ini bahaya ini kalau nggak periksa. Tambah takut kan? Dokter nih nganternya Iya. kemarin bawa ke dokter juga. Cuma kalau mau kesini sama dalan terus Pak, masih jauh Iya. sih. Ya, Iya. hujan hari ini. Setiap mau kesini tadinya panas, tahu hujan. Iya. Iya, makanya itu janjian dari dulu. Terus udah kita bilang begitu, dikasih obat juga nggak sembuh-sembuh, ibu tambah pikiran kan? Iya. Itu kayak Mbak itu. Tapi sekarang datang ke sini seger kan? Enak kan? Iya, berarti bukan hepatitis.
Nggak mungkin saat ketemu orang hepatitis virusnya pergi dulu nanti udah pulang lagi. Itu nggak mungkin. Iya. Biasanya ketemu nggak piknik di sini. Iya. Jadi kalau panik, udah ajak main ke sini, ngobrol sebentar, udah lega gitu kayak terang kan wajahnya. Ajak pulang lagi. Kamu pulang lagi, ya udah kamu sono lagi. Kayak anak kecil aja muter-muter. Iya. Tapi nggak sempat gitu. Kalau nggak bisa tidur dia muter-muter aja, muter Iya. jalanan aja. Iya. Udah muter tenang pulang. Iya, tenangan lihat Iya. macam-macam ya, nggak Iya. fokus satu pikiran gitu kan. Pulang tidur aja. Ntar kalau ketemu Remas Big Bone malah repot lagi. Belum sembahyang, kamu mabuk. Lagi. Kan kasihan suaminya kalau umpama dibawa Remas kan. Kalau dibawa Mas nggak apa-apa, kalau Remas ya beda lagi. Kalau ibu agak tenangan enggak? Apa malah tambah pusing? Mau pusing dengan suasana ini. Kalau baru sekali ke sini tambah pusing bu, tapi kalau udah kedua ketiga tambah lagi. Udah kita canda aja bu, nanti pulang biar segera bu ya. Iya. Iya. Kalau bapak kenal saya, kalau nggak kenal saya nggak berani saya. Ini maksudnya kalau dari kamar mandi bentar aja langsung kepala pusing langsung Iya. tidur lagi. Iya. Itu buatan saya- Sering muter bu kepalanya. Iya, kalau Iya, kayak vertigo gitu ya. kayak iya. Rico ya. Iya. petan gitu. Iya, sama gelap. Iya. Iya. Apalagi kemarin kan dengar Terus kalau tiduran gitu, melek gitu, mama pas habis merem melek gitu, langsung muter nggak rasanya? Enggak. Enggak. Bangun tidur juga nggak muter, Enggak. cuman gelap Cuma aja. kalau langsung bangun muter. Oh iya, ntar diterapi semua telinganya ya bu ya. Ibu udah capek? Ya, silahkan. Lagi nih berdua. Iya. Enggak, memang sakit gini kan karena yang diserang perasaannya. Nah itu akan mudah rasa cemas, panik itu wajar. Tapi nanti kembali normal lagi, tenang aja. Baper. Oh suka sakit tulang itu iga itu. Jadi sakit tulang iga ini juga sama. Ini karena kan banyak pembuluh-pembuluh darah yang belum normal, belum lancar, banyak penyumbatan. Saat kita sakit ini cuma banyak penyumbatan. Penyumbatan itu hampir sama dengan varises itu. Nah, karena kepompa jantung, akhirnya agak tegang, sakit. Tapi kalau mau tekan-tekan aja, nggak usah takut, tekan-tekan aja, iya. Nggak ada yang bahaya ditekan-tekan begini tuh. Tekan-tekan kok langsung lega sendawa, oh, berarti enggak aman gitu aja. Malah jadi Ini sebenarnya penyakit ringan. Ini bukan penyakit bahaya. Cuman karena kita saat empedu sama jantung ini melemah sedikit kerjanya, akan membuat rasa takut dengan sendirinya nggak akan hilang. Makanya kita mau masnya marah-marah nasihatin suruh berani. Kalau energi jantung sama empedu belum normal, ya tetap takutnya nggak akan hilang. Tapi kalau udah normal ya dengan sendirinya hilang sendiri. Nah itu nanti, iya nanti langsung kembali sendiri. Makanya saat diajak bercanda kenapa? Karena kita punya rasa yang agak santai, nah otomatis organ hati, organ jantung ini kan kerjanya agak normal. Karena dari pikiran juga akhirnya lega. Nah dari lega akhirnya tenang. Tapi saat lepas dari sini kadang takut lagi, karena sampai nanti kepikirannya ke sini terus. Kenapa tadi saya nggak di sana terus? Akhirnya takut. Lambung itu juga nggak ada luka, lambung itu dibuat tebal sekali. Walaupun ya kan banyak yang itu dibuka di YouTube itu yang operasi-operasi dalamnya ada koin, ada paku, makan beling, itu nggak pada luka, masa makan makanan malah luka. Nah itu kan aneh. Terus kayak sapi, kebo itu kan duri dimakanin, nggak luka juga. Kan harusnya itu yang paling banyak kena mah atau asam lambung duluan. Karena makannya duri. Iya, panda makan bambu. Tajam loh bambu itu, ya kan? Harusnya itu. Tuh tahu beler. Oh, beler. Jika kemarin gitu,
pas dites di Belum ngomong bos sama USG Dokternya. ini bagus, semuanya bagus, nggak ada masalah. Iya. Lah pas di apa nih? Deteksi Tempat Di titis. scan ya? Apa? Yang di scan itu apa namanya? CT scan atau endoskopi? Kanan kanan USG. Kanan USG kan USG kan udah Iya. pakai gambar tuh kayak orang Iya. hamil itu. Iya, kan. iya. Lihat semuanya bagus tuh. Ya, Terus apa yang keduanya tuh? udah kalau lu udah jangan diingat-ingat no, pusing lagi. Pokoknya dites kekerasan hatinya. Ya, Nah itu malah jelek banget. ya, Dokternya bingung, kok ini bagus ini jelek, bingung dokternya. ya. Iya katanya. Akhirnya terakhir suruh DNA, DNA. Ya. DNA di rumah sakit nggak ada, akhirnya di luar di Ya. kita. Ya. Lihat hasilnya begini. Ini Ya, minum obat. itu organ hati yang bikin keras, itu bukan hepatitisnya. Itu kalau itu juga sama, makanya saya bilang organ hati terserang gas. Organ hati itu kalau di alternatif kan disimbolkan faktor kayu. Nah, kayu itu paling mudah terserang gas atau angin itu. Makanya saat setelah nyerang ke situ, nah gas ini numpuknya di organ-organ berongga seperti lambung dan usus. Nah, saat ngumpul di lambung dan usus membuat usus sama lambung itu membesar, lama-lama bikin panas, perih. Nah, akhirnya naik sampai ke dada, ke mana-mana. Nah, itu akhirnya rasanya juga lemes. Terus pada dingin badan, keringat dingin. Nah, itu yang seperti itu. Tapi ya itu makanya meninggal juga itu cuma bayangan. Yang penting kita selalu ingat meninggal itu bagus. Nah itu supaya makanya pas saat kita dikasih sakit gini juga sama, supaya kita juga nggak gonjing orang. Kan gonjing orang malas ngomong kan. Gonjing orang itu yang orang sehat, orang sakit nggak bakalan gonjing. Berarti kita sedang diselamatkan di situ. Ini rezekinya di situ. Terus umpama kita seneng ada kayak begal kan. Coba begal asam lambung gak bakal berani, karena takut meninggal kan, buru-buru mau nyuri. Nah itu juga gak bakalan. Yang sehat yang mau berbuat berubah. Ya begal asam lambung gak bakalan begal. Bener, orang mau meninggal aja udah ketakutan. Apalagi mau nyuri udah ketakutan. Terus kalau ketahuan gimana? Belum kita baru gini-gini ada kodok lompat aja udah ketakutan bener, langsung depan pulang gitu bener. Iya. Lagi lari asam lambung kumat ya. Iya. Mau nyuri motor aja pas udah mau pakai letter T ada orang klakson, padahal ngelakson orang. Nah, itu aja udah debar-debar gak jadi itu. Bisa kayak kalau kunci letternya tinggal di motor. Ini kurang gini obatnya mereka nanti habis. Ajeng mundut nopo boten. Pemerintah boten maksa lho. Ning nek saged tumbas. Boten lho Mas. Iya. Boten kok pengen. Takut yang mana saya ketawa ya? Enggak lah, enggak kesurupan tenang. Dia nggak nyambung ngomongnya. Iya. Enggak, ini bercanda ini. Karena nangis. Untung sih orang Jawa sama orang Jawa. Ya, ini Jawa. Kalau ini tahu. Nanti minta cerita itu Mas tadi ngomong.